Di balik gemerlap istana dan kemewahan yang memukau dunia, tersimpan kisah kelam tentang seorang penguasa yang pada akhirnya kehilangan segalanya. Dia adalah Muhammad Reza Shah Pahlavi, raja terakhir Iran yang pernah dielu-elukan sebagai simbol kemajuan, namun kemudian dibenci oleh rakyatnya sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa seorang raja yang membawa modernisasi justru berakhir di pengasingan, ditolak oleh bangsanya sendiri? Mari kita telusuri kisah dramatis ini. Muhammad Reza Shah Pahlavi naik takhta pada tahun 1941, menggantikan ayahnya Reza Shah. Di awal pemerintahannya, ia dipandang sebagai pemimpin muda yang membawa harapan baru bagi Iran. Namun, titik balik besar terjadi pada tahun 1953 saat Perdana Menteri Iran, Muhammad Mossadegh, digulingkan melalui kudeta. Sejak saat itu, kekuasaan Shah menjadi absolut, dan disinilah benih-benih kebencian mulai tumbuh. Shah meluncurkan program ambisius bernama White Revolution, sebuah upaya besar untuk memodernisasi Iran, reformasi tanah, pendidikan, hingga pemberdayaan perempuan. Namun masalahnya, semua ini dilakukan tanpa melibatkan rakyat. Bagi sebagian masyarakat, terutama kalangan ulama dan tradisionalis, kebijakan ini dianggap sebagai upaya membaratkan Iran dan mengikis nilai-nilai Islam. Salah satu tokoh yang paling vokal menentang Shah adalah Ruhollah Khomeini, yang kelak menjadi simbol perlawanan. Di saat sebagian rakyat hidup dalam kesulitan, Shah justru mempertontonkan kemewahan yang luar biasa. Puncaknya adalah perayaan 2500 tahun Kekaisaran Persia pada tahun 1971. Pesta megah di Persepolis yang menghabiskan ratusan juta dolar. Dunia terkesima, namun rakyat Iran, mereka marah. Kontras antara istana dan kehidupan rakyat biasa menjadi luka yang semakin dalam. Di balik citra modern, Shah memerintah dengan tangan besi. Ia membentuk polisi rahasia bernama Safak yang terkenal kejam. Penangkapan tanpa alasan, penyiksaan, hingga pembungkaman kritik menjadi hal biasa. Siapapun yang menentang pemerintah bisa menghilang tanpa jejak. Rasa takut menyelimuti negeri. Dan ketika rakyat hidup dalam ketakutan terlalu lama, maka satu hal pasti terjadi, yaitu perlawanan. Tepatnya pada tahun 1979 menjadi titik akhir. Gelombang demonstrasi besar-besaran mengguncang Iran. Rakyat dari berbagai kalangan, mulai dari ulama, mahasiswa, hingga pekerja bersatu menentang Shah. Dan akhirnya Shah melarikan diri dari Iran. Tak lama kemudian, Iranian Revolution berhasil menggulingkan kekuasaannya, dan Ruhollah Khomeini kembali dari pengasingan untuk memimpin Iran dengan sistem baru, yaitu Republik Islam Iran. Dari seorang raja yang penuh kuasa menjadi pelarian tanpa tanah air, Muhammad Reza Shah Pahlavi menghabiskan sisa hidupnya berpindah-pindah negara, hingga pada akhirnya meninggal dunia di pengasingan pada tahun 1980. Tak ada lagi mahkota, tak ada lagi sorak-sorai, yang tersisa hanyalah sejarah dan kebencian yang pernah membara. Kisah Shah Iran bukan sekadar cerita tentang kekuasaan. Ini adalah pelajaran tentang bagaimana jarak antara pemimpin dan rakyat bisa menghancurkan segalanya. Ketika kemewahan mengalahkan empati, ketika kekuasaan membungkam suara, maka kejatuhan hanyalah soal waktu.
Menurut kamu, apakah Syah benar-benar jahat atau hanya pemimpin yang gagal memahami rakyatnya? Silakan ketik komentar Anda dengan sebaik-baiknya.